Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya perhatikan di belakang waktu Pak Handoko cerita semua diam, Pak Heri cerita semua diam. Ada dua kemungkinan, ngantuk atau terkagum-kagum. Yang mana Ki? Kagum ya. Oke. Supaya lebih kagum lagi, saya akan sedikit mengurai. Kalau tadi Bapak Ibu lihat ini alat yang di depan, ya, mungkin belum pernah coba juga. Ini keluar adik baru lagi, ya, adik baru yang lebih simpel lagi. Jadi hari ini saya akan bahas mengenai adik baru yang keluar baru lagi. Bagaimana cara kerjanya, ya, bagaimana simpelnya, saya akan bahas di sini. Ya. Jadi tadi Pak Heri pun sudah menjelaskan mengenai teknologi gelombang terahertz. Pengobatan dengan teknologi gelombang sangat mudah dan sangat simpel. Siapapun bisa melakukan. Nggak perlu cuma diajarin sebentar, satu kali lihat sudah bisa melakukan sendiri. Ya. Nah, kelebihannya adalah dia energinya rendah. Itulah kenapa tadi yang dikatakan dia tidak merusak. Ya, merusak sel-sel tubuh, tetapi malah memperbaiki, menstimulasi, merangsang sel untuk yang rusak jadi baik. Ya, yang jelek dihancurkan, kemudian dirangsang untuk jadi lebih baik. Ya, kemudian, nah ini tidak mengionisasi. Semua gelombang elektromagnetik, ya ada dua tipe, yang ionized dan non-ionized. Cuman karena waktunya terbatas, saya tidak bisa ceritakan. Tapi intinya dia tidak merusak tubuh, ya. Dan dia merupakan gelombang cahaya. Jadi dia bisa tembus kaca. Dia bisa tembus kaca, dia bisa tembus baju atau kain yang kita pakai, ya. Nah, ini yang akan saya perkenalkan mengenai IT Radio. Kalau ITERA klasik premium dan pro itu memang kita harus dibantu dengan orang lain untuk menterapi. Meskipun kita sendiri bisa, saya sendiri di rumah saya lakukan sendiri. Ya, tetapi dengan menggunakan ITERA Radio kita melakukan spa, tapi spanya pada kaki. Orang berpikir bahwa penyakit yang paling ditakuti ya adalah serangan jantung, betul tidak? Betul. Tetapi sebenarnya kaki yang harus kita jaga. Semua beban tubuh nopangnya di, kalau kita nggak bisa jalan, kita tergeletak duduk, tidur, tidak bisa bangun, tidak bisa jalan. Apa yang terjadi? Semua sistem tubuh kita akan terganggu. Terutama otot-otot kita akan mengecil sehingga fungsinya tidak bisa dipakai lagi. Inilah yang membuat orang-orang yang hanya tidur berhari-hari, berminggu, bertahun-tahun membuat dia frustasi. Ya, orang frustasi akhirnya kena jantung juga, tidak bisa tidur. Ya. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang di sini susah tidur? Saya tanya dulu. Yang susah tidur? Bapak nggak bisa tidur? Tidur berapa jam sehari? 4 jam aja. Memang nggak bisa atau memang sudah terbiasa? Sudah terbiasa. Bapak ingin bisa tidur 8 jam pulas tanpa obat tadi? Oke, nanti kita belum khusus ya. Siapa lagi? Tidak bisa tidur juga. Oke, jadi ada dua ya. Nanti kita belum titik yang bisa bikin pulas tidur ya, tanpa minum obat tidur. Oke? Tapi kalau yang sudah banyak tidur jangan ya. Nanti kita Oke. Nah, IT Radio ya salah satunya meningkatkan metabolisme, membersihkan kondisi tubuh yang bermasalah, meringankan rasa nyeri dan peradangan, nah membakar lemak. Tadi Pak Handoko udah cerita 3 minggu ya, dia pakai lemak di perutnya hilang. Bayangkan kalau dia pakai setahun, dianya pun ikut hilang. Ya, akan melancarkan peredaran darah
sel-sel tubuh diaktifkan. Kalau sel tubuh diaktifkan, sel akan lebih kuat. Kemudian dia lebih sehat dan sel itu akan berenergi. Kalau sel itu berenergi, baru bisa terjadi yang namanya regenerasi sel. Ya, jadi setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Penyakitnya sama, tetapi penyembuhannya berbeda. Karena apa? Ya ini tadi, ya, regenerasinya terjadi berbeda-beda. Oke? Mengurangi rasa dingin atau kelembapan pada tubuh, ya. Jadi ini berbicara sirkulasi. Nah, 3 keunggulan Kythera Bio plus 1 apa? Dia akan melancarkan, ya, peredaran darah yang tersumbat, ya, seperti ini. Nah, ini yang kita tahu. Siapa yang ada minum obat pengencer? Minum obat pengencer darah sudah berapa tahun? 8 tahun. Selama ini aman-aman saja? Tidak bermasalah dengan lambungnya? Tidak, alhamdulillah. Biasanya minum pengencer 3 minggu pasti lambungnya jebol, ya. Oke. Nanti kita cari solusi yang tidak perlu pakai obat, ya. Nah, dia mengaktifkan juga sistem imun, ya. Sistem imun tubuh kita diaktifkan. Yang kedua, dia membentuk tubuh dengan jalan memperbaiki, ya, otot-otot, ya, sehingga sirkulasi darah menjadi lancar. Mempengaruhi, memperbaiki kekuatan otot, ya, mengurangi timbunan lemak. Jadi dia membuang racun, ya, mencegah terbentuknya radikal bebas. Radikal bebas ini yang jahat, yang menyebabkan kita sakit, akhirnya sampai cancer, ya, akibat radikal bebas. Salah satu radikal bebas yang sehari-hari kita ketemuin siapa? Tiap hari kita ketemu. Radikal bebas yang ada di sekitar kita nih. Apa? Asap rokok, ya. Memberi nutrisi pada sistem pencernaan, ya, sehingga energi kita kembali dicas. Yang ketiga, dia membuat anti penuaan, ya, membuat lebih cantik, ya. Detox dan menyeimbangkan metabolisme, mengaktifkan sel-sel dan sirkulasi darah, merangsang pembentukan kolagen. Nah, ini buat ibu-ibu nih, ya, mau kenceng pasang disuntik kolagen, ya, timbun sana sini. Sekarang dengan adanya terapi dengan menggunakan terapi, kita nggak perlu manipulasi lagi, semuanya serba alami, ya. Jadi kulit menjadi lebih elastis. Itu keistimewaan penggunaan terahertz yang bio. Plus satunya apa? Plus satunya? Plus satunya adalah di mana dia terdapat lebih dari 10 juta ion. Yang saya pakai ini kecil ini menghasilkan 60 juta ion. Bila kita berada di air terjun di pegunungan, itu sekitar 90.000 sampai 100.000 ion negatif yang kita hirup. Jadi kalau kita di air terjun, saya kadang-kadang waktu belum ada ini, saya selalu pergi ke air terjun, kemudian ditimpa dengan air terjun sekitar 30 menit. Setelah itu rincak, rasanya seger sekali badan, ya. Tetapi dengan menggunakan Kythera Bio yang ini, ya, itu ada 10 juta ion yang masuk lewat permukaan kulit kaki, ya. Dan dia juga anti polusi, membuat tidur lebih nyenyak, memperbaiki sirkulasi darah, ya. Jadi dia bekerja dari kaki naik sampai ke atas dan membuat rileks dan meningkatkan imunitas. Nah, dengan menggunakan Kythera Bio tiap hari, itu sama dengan kita sudah berolahraga, ya. Sama juga dengan kerokan, ya, kerokan 20 kali. Ini tahu di Beckham, ya. Jadi 20 kali Beckham sama dengan 1 kali pakai ini. Ada yang suka begini,
dipijit, masas, pakai ini 1 kali setara dengan dimasas selama 8 jam. Kalau 8 jam dimasas, yang gempor siapa? Yang tukang masak, ya. Aduh. Oke, ya. Jadi bagi orang-orang yang berkendala, ya, dengan menggunakan Aethera Bio yang lewat kaki, itu setara dengan ini, ya. Siapa saja yang sebaiknya menggunakan Aethera Bio? Orang-orang yang dalam kondisi lemah, kondisi kurang sehat, ya, siapapun bisa. Ibu baru melahirkan, ya. Nah, saya nggak usah bicara, biar gambar yang bicara, ya. Jadi ini fat girl sama fat man, ya. Nah, orang yang ingin cantik, ya, yang mager, malas gerak, ya. Ada yang kenal? Jadi yang boleh pakai dari remaja sampai kakek-kakek, kecuali anak 10 tahun sementara tidak boleh dulu. 10 tahun ke bawah dilarang menggunakan Aethera, ya. Tapi kalau ini boleh, ya. Nah, Aethera Bio bisa digunakan pada orang-orang yang mempunyai masalah metabolisme sindrom, yaitu gangguan jantung, ya, lemah, ya, kencing manis, kepikunan, cancer, ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ, ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, ini teknis. Kalau nanti membeli, ada yang tertarik untuk menggunakan, satu, ya, aksesoris harus dilepas. Tidak boleh menggunakan handphone pada saat lagi terapi karena ini menggunakan gelombang. Kemudian kaki nggak boleh silang, tangan juga harus sejajar dengan pahanya, ya. Kemudian kedua, nah ini teknis alatnya aja, nanti akan diajarkan, ya. Nah, kesimpulannya, penggunaan alat ini lebih sederhana karena tidak perlu bantuan orang. Kedua, lebih nyaman. Kenapa? Karena tidak menimbulkan rasa panas yang sangat atau rasa panas atau nyeri yang sangat. Beda dengan alat yang klasik, premium dan pro. Pada titik peradangan, titik yang peradangan itu akan mengalami rasa panas yang sangat. Sehingga kadang-kadang saya bilang udah mulai kelojotan, pasti akan merasakan tidak nyaman atau kelojotan. Nah, kelebihan dari alat ini adalah dia titik fokus. Jadi titik mana yang bermasalah, jantung yang tersumbat, kita hajar di jantungnya, plak di jantungnya rontok, ya. Tetapi akan mengalami rasa yang tidak nyaman karena tadi peradangan yang sudah menebal itu dihajar sampai tipis sampai hancur, sampai plaknya lepas lagi. Sedangkan menggunakan yang Aethera Bio, dia pelan-pelan naik dari atas. Jadi hampir cuma terasa hangat, ya, hangat-hangat aja. Jadi bisa dilakukan sendiri, ya. Rasanya nyaman, penggunaan wattnya juga kecil, cuma 300 watt, ya, untuk Aethera. Penampilannya juga, ya, simple, ya, dan dia mengikuti tubuh kita, ya. Jadi itulah kelebihan keunggulan dari penggunaan Aethera Bio. Jadi kalau orang-orang tua mungkin lebih nyaman menggunakan yang seperti ini, ya. Tetapi kalau mau merasakan sensasi yang beda, pakai yang ini, ya. Sekian dan terima kasih. Tetapi masih ada satu hal yang penting lagi yang mau saya sampaikan. Penggunaan Aethera ini, gelombang terahertz, hanya membutuhkan 2 hal. Yang paling penting harus kita ketahui.
Pada tadi Bapak Ibu masuk ke sini, apa yang ada di tempat duduk Bapak Ibu? Air. Gelombang terakhir akan bekerja bila ada air. Ya, sekali lagi, gelombang terakhir akan bekerja bila ada air. Jadi, sebelum dan sesudah terapi, lakukan blow air, minum airnya. Pada orang-orang yang belum bisa dilakukan terapi dengan ngeblow, minum airnya saja sudah sangat. Itu sudah sangat membantu. Jadi sebelum terapi, blow airnya, minum airnya, baru mulai lakukan terapi. Kenapa? Gelombang terapi bekerja pada saat ada air. Karena frekuensi air dengan terahertz itu sejajar, sehingga gelombang itu akan masuk lebih banyak, energinya yang masuk lebih kuat, sehingga pemulihan lebih cepat. Ya, kuncinya cuma air. Jangan pakai air sumur, apalagi air aki. Ya, air apa aja boleh. Ya, jadi airnya di blow, kemudian diminumkan. Lakukan blow, selesai minum lagi. Akibatnya apa? Kita akan mendetok tubuh kita, hasilnya kita banyak kencing. Makanya saya kalau pergi, saya minumnya saya kurangi dulu untuk yang di blow. Karena itu akan menguras, selalu mengeluarkan kencing berkali-kali. Ya. Tapi udahannya tubuh kita akan menjadi berenergi. Banyak rahasia tentang gelombang ini, tetapi kalau kita ceritakan berdua dengan Pak Heri, mungkin sampai lebaran lagi nggak selesai. Jadi kita ambil secuplik tapi yang penting-penting. Oke, sekarang saya buka, siapa yang mau nanya 2 pertanyaan mungkin? Ya, silakan Ibu. Oh iya, terima kasih Bu atas jawabnya. Oh, saya kira. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Pantut. Oh, Pantut. Jauh ya? Berapa hari? Berapa jam? Tidak juga, 2 jam lebih. 2 jam ya? Iya. Yang saya ingin tanyakan Pak, Dok, ini alatnya yang karena saya dengar dari pembicara pertama sampai ini tidak terlalu dibicarakan tentang penyakit saraf. Iya. Yang ini yang saya tanyakan, apakah bisa dengan alat ini mengobati penjempitan saraf? Karena saya punya keluarga ada penjempitan saraf pada tulang punggung belakang sini, sampai ada salah satu sarafnya tidak berfungsi dan sampai katanya ini bisa melumpuhkan sarafnya. Nah, ini tidak bisa digoyangkan sampai tangan tidak bisa diangkat naik. Ya, ini sudah yang sudah di sudah terapi. Ini kan penyakitnya sudah hampir kurang lebih 3 tahun. Sudah berobat juga kemana-mana, sampai beberapa dokter terakhir anjurkan untuk operasi. Tapi operasinya waktu itu saya tanya apakah bisa berhasil 100%. Dokter bilang tidak ada yang bisa menjamin 100%. Jadi ini saya masih ragu dan baru-baru ini sebelum masuk bulan puasa terapi lagi selama 2 minggu ya Pak, 2 minggu, tapi belum ada juga hasil yang signifikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan yang sering muncul. Oke, saya harus jelaskan. Ada mekanik, ada non mekanik. HNP atau hernia nucleus pulposus yang orang sering bilang saraf kejepit itu mekanik.
nggak bisa. Yang bisa adalah LBP, low back pain, ya, low back pain. Yang sering orang kejadian, aduh kok pegel di sini ya, itu bisa. Tetapi HMP tidak bisa, karena itu mekanik. Jadi jangan salah ya, kalau orang bilang selalu, saraf kejepit sembuh, bukan saraf kejepit itu low back pain. Ini ada sudah ada diagnosa dari dokter itu saraf terjepit. HNP. Ya. HNP tidak bisa disembuhkan, tetapi mekanisnya harus diperbaiki dulu dengan medis secara operasi. Tetapi jaringan sekitarnya yang bermasalah itu bisa diterapi sehingga dia merasa lebih nyaman. Ya. HNP-nya sendiri tidak bisa, tetapi jaringan yang terdampak itu bisa. Secepatnya sarafnya harus diperbaiki supaya kelumpuhan tidak makin terjadi. Tetapi kalau LBP 100% sembuh. Ya, ya, jadi mesti perhatiin. Tanya dulu, pasti ini HNP. Seperti itu tadi sudah jelas. HNP, itu tidak bisa. Ya. Ini bisa dipakai untuk anak yang autis. Bisa. Ya. Yang mana dulu dok? Banyak nih. Ya belakang dulu, nanti depan lagi. Yang mana? Dulu aja. Oh Pak Haji. Haji ya. Haji. Terima kasih disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Abi Terapi sudah bergelut dengan terapi 15 tahun kurang lebih. Ya, saya tadi tersentuh dari penjelasan tadi bahwasanya terapi 8 kali cuma bisa digambling cuma hanya sekali saja pakai alat itu tadi. Pakai alat tadi. Gimana Pak? Kurang jelas suaranya? Terapi yang 8 kali seandainya dilakukan itu dibanding cukup sekali penyiraman itu sama. Yang masas. Yang masas. Iya, masas. Tersentuh sekali saya karena saya adalah iya. Jadi karena sudah 15 tahun saya menekuni terapi ini. Iya. Dan saya seringkali bicara tentang masalah alat. Bagaimanapun alat semuanya memang bermanfaatnya luar biasa. Betul. Gak ada yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Tergantung bagaimana kita itu menggunakannya. Yang menjadikan pertanyaan saya, barangkali di antara peserta ini yang ada masalah yang bersangkutan bisa dites mulai sekarang. Nah itu, jadi rasa-rasanya itu nggak layak lah, belum merasa gitu. Nah itu saja pertanyaan saya, dan nanti dibawa pulang itu ada kesannya sendiri. Betul, begitu saja. Terima kasih dari Abi Terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal lagi yang mau saya beritahukan, dalam bermain menterapi dengan gelombang, syaratnya hanya 2. Ini harus benar-benar dipahami dan diketahui. 1, yang diterapi atau pasien itu harus believe, trust, percaya bahwa dia bisa disembuhkan dengan terbantukan dengan terapi ini. Kalau dia percaya, jangan ngeyel, jangan maksain ya. Walaupun tujuan kita baik, melepuh itu badan. Akan terjadi dampak yang negatif. Ya. Saya main di gelombang sudah 19 tahun, jadi benar-benar saya tahu banget kalau orang yang diterapinya nolak, dia nggak akan sembuh. Saya suruh berhenti, udah jangan lanjutin, buang waktu. Ya, jadi yang diterapi harus mau menerima juga. Kemudian yang menterapi harus ikhlas. Ya, saya mau bantu, bukan mau jualan. Saya mau bantu supaya kamu tuh sembuh. Ya, rezeki nanti akan datang sendiri. Ya, jadi yang diterapi harus percaya, terima. Oh, saya mau. Kalau dia tidak mau, jangan dipaksa. Yang menterapi lakukan dengan senang hati. Jangan habis piring terbang di rumah sambil hasilnya jadi gaduh-gaduh nanti. Ya. Ini kebetulan ada Pak Dokter mau nanya, silakan. Mohon maaf. Ya.
Terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana gelombang ini mengubah air sehingga dia menjadi bahan terapi. Apanya yang berubah? Apakah dia punya mineralnya yang berubah atau molekulnya yang berubah? Ya. Yang kedua, kalau kita menggunakan bio, nah yang berpengaruh ke tubuh apakah itu melalui titik akupunktur atau memang gelombangnya yang naik di atas? Yang ketiga, bagaimana kerjanya pada sel-sel kanker? Bagaimana kejadiannya sehingga kansernya bisa sembuh? Terima kasih. 1, 2 saya jawab, yang ketiga Pak Heri yang menjawab ya, karena sudah pengalaman. Oke. Air yang kita minum ini struktur molekulnya molekuler. Ditembak dengan gelombang terahertz, mungkin disiapkan dulu. Ditembak dengan gelombang terahertz, dia akan menjadi linear. Waktu dia linear ini, dia akan mudah masuk ke dalam tubuh, diserap tubuh lebih baik, ya, lebih lancar, dan membuat tubuh itu lebih berenergi. Ini dari pengalaman yang sudah-sudah, termasuk seorang supir dikasih air minum itu, dia bilang, wah saya lebih bertenaga, padahal cuma airnya doang, ya. Jadi air itu berubah, frekuensinya yang berubah. Iya, oke, itu jawabannya. Nanti kita akan terpaksa saya akan demo sebentar supaya dokter bisa lihat bahwa ini memang terjadi, bahwa airnya berubah. Ya, saya akan demo. Sudah cukup jelas, yang penting frekuensi. Yang kedua tadi bio. Oh ya, melalui titik akupunktur dan lewat kulit, ya, dia akan menyerap energi itu, termasuk ion. Ion itu masuk lewat hirup pernapasan dan lewat kulit kita. Jadi ini lewat hirup, dan kalau dia nempel juga lewat kulit, yaitu yang ion tadi lewat kaki, dia akan masuk ke dalam. Ya, jelas ya dok? Nah, untuk kanker, tolong Pak Heri, karena yang sudah pernah menangani Pak Heri soal kanker. Ya. Masih semangat? Masih. Segar ya? Oke. Saya cuma bilang bahwa penelitian daripada gelombang ini luar biasa. Merupakan satu metodologi untuk melakukan pengobatan, bahkan bukan saja untuk melakukan scanning, tapi juga untuk melakukan pengobatan. Ini salah satu penelitian yang dilakukan seorang profesor ahli musik. Dia bisa melihat bagaimana pengaruh gelombang dapat membunuh sel kanker. Mari kita lihat. These forks are both made to vibrate 440 times per second. We say their frequency is 440 hertz. If I tap this fork, putting little pulses of energy into it, the second fork will also vibrate in sympathy. And if I silence this fork, we just may hear the other singing its tone. We say that I'm inducing a sympathetic resonant vibration in the second fork. It only works because both forks are tuned to the exact same frequency. This is our setup in the lab. You can see the microscope with cancer cells on it. Here's the plasma tube, and here's my little frequency control box. So now we attack leukemia cells. Leukemia cell number 1 tries to grow a copy of itself.
but the new cell is shattered into dozens of fragments and scattered across the slide. Leukemia cell number 2 then hyperinflates and also dies. Leukemia cell number 3 then tries to make another cancer cell. The new cell is shattered and the original cell dies. Now we attack pancreatic cancer once more. In the center of the screen is a clump of pancreatic cancer cells, like a microtumor under the microscope. We turn on our electronic signals, and the tumor shrinks and is broken up. The cells are disconnecting, disaggregating, the opposite of forming a tumor. And some of the cells are destroyed. Jadi kalau kita lihat dari hasil penelitian Profesor Holland tadi, dia bisa mematikan sel kanker tersebut tepat pada sasarannya. Sekarang yang lazimnya terapi yang dilakukan di rumah sakit apa yang dilakukan untuk mematikan sel kanker? Padahal yang dimatikan sel kanker kan seluruh sel. Yang sehat dimatiin, yang kanker pun dimatiin. Bayangkan, dengan gelombang suara dapat efektif menyerang sel kanker sendiri tanpa harus membunuh sel yang sehat. Itu salah satunya. Mau lihat buktinya lagi? Ini salah satu saya sering bawa untuk presentasi, tetapi ya kali ini dia gelombang terahertz. Saya cepat aja. Saya cuma mau melihat ada studi tes. Nah, ini dilakukan di Korea Selatan. Ilmuwan melakukan penelitian terhadap gelombang terahertz untuk membunuh sel kanker. Ini luar biasa. Ini penelitiannya bisa dilihat tahun 2018 6 November ya, diterima dan dipublish tahun 2019 tanggal 17 Mei dipublish ya. Berarti penelitian ini sudah ada resmi. Hasilnya pada gelombang terahertz 1.6 disinari dengan gelombang terahertz, maka sel tersebut terdemitigasi, turun, drop, langsung hancur. Ini adalah satu penelitian yang dahsyat yang dilakukan oleh Korean University untuk kesehatan. Dia melakukan penelitian dengan gelombang terahertz. Inilah dia dahsyatnya gelombang terahertz. Nah, apalagi yang dahsyatnya lagi? Ini banyak sekali. Gelombang terahertz dapat menyembuhkan COVID-19. Salah satunya di Rusia. Buktinya ini. Sebelum treatment, erythrocyte sedimentary rate tes peradangannya tinggi sekali. Normalnya cuma 2-20. Tapi setelah treatment dalam 2 hari saja, udah drop turun sampai 19 peradangannya. Drop lagi 7 hari jadi 10. Ya. Tes darah putihnya juga turun. Ini dengan gelombang terahertz, bukan dengan obat. Nah, ini salah satunya, luar biasa sekali. Makanya apa yang diciptakan oleh manusia dengan pemikirannya dia menggunakan eye therapy ini suatu hal yang perlu dihargai. Suatu pengobatan yang luar biasa yang saat ini masuk ke dunia. Alhamdulillah bisa masuk ke Makassar. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri penjelasannya ilmiah ya. Oke, kita berkolaborasi. Saya akan demonstrasikan seperti pertanyaan dokter nanti, bagaimana sih membedakan bahwa air ini sudah frekuensinya berubah. Saya akan lakukan tes identifikasi namanya. Alat ini sudah menemani saya 19 tahun. Ini namanya biotensor.
Dengan alat ini saya bisa mendeteksi alergi, ya. Tetapi hari ini saya akan melakukan tes mengidentifikasi air yang sama. Kalau sama dia akan manggut-manggut. Saya cuma pegang loh, dia goyang sendiri. Ya, ini tadi airnya sama ya. Tadi dilihat ya, airnya sama yang dituangkan. Ya, sekarang Andy akan blow salah satu gelas. Nggak usah lama-lama, 20 hitungan aja. Ya. Ya. Tadi Pak Heri bilang COVID bisa disembuhkan. COVID itu di frekuensi 27 MHz. Jadi kalau tubuh kita di bawah itu 25 MHz, maka kita akan mengalami sakit. Ya, setelah di blow, air ini berubah. Frekuensinya sudah tidak sama lagi. Ya, walaupun saya manipulasi, ayo, tetap dia akan kembali lagi bahwa ini air sudah tidak sama. Apakah air ini berenergi? Dia juga bilang tidak. Tetapi bila saya berada di sini, dia akan langsung manggut-manggut. Ini bahwa air ini berenergi. Jadi jangan minum airnya saja, itu sudah bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Ditambah terapi sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.